Sehari lu keluar berapa duit buat hidup di Itali? Kayaknya makan pizza nih berapa duit, Bang? Tapi itu kayak salah satu yang paling murah. Jadi sekarang sama siapa nih? Sama Mahrus. Aku penulis pekerti, mahasiswa di manajemen engineering juga di Politecnico di Milano. Terus dari mana asal? Asal dari Aceh, cuman lama di Bandung ya, barudak Bandung. Baru dari Bandung, sekarang ada di Di Itali. Italia atau Milano. Di Milan. Jurusan. Jurusan sekarang manajemen engineering, master. Master Management Engineering. Politecnico di Milano. Ya, bagus kayak gitu ya. Sebulan di sini aku udah bisa bahasa Itali. Paling belaco. Susahan kuliah di Indo atau di Itali? Usahaan kuliah di Indo atau di Itali? Menurutku sih ya, ini subjektif dari diriku pribadi, Itali sih. Kenapa tuh? Karena kalau di Indo tuh dulu aku masih ada kebiasaan untuk belajar mepet. Oke. Kayak H-1, H-2 udah belajar terus masih lulus H-1, H-2. Masih lulus tuh. Di sini udah H-10 belajar nggak lulus ternyata. Sebenarnya aku kuliah sebelumnya di Indo, tapi di Malaysia. Cuman sistem ujiannya Malaysia sama Indonesia tuh agak mirip. Jadi tingkat kesulitannya comparable. Jadi di sini aku akan ngomong on behalf my experience di Malaysia gitu. Waktu di Malaysia, ujian S1 itu sifatnya tuh ada ujian 1, ujian 2, final. Oke. Kita belajar tuh ada urutannya. Kalau di sini satu semester nggak ada ujian, langsung di belakang. Ya. Jadi tiba-tiba 10 bab diulang tuh. Belajar seminggu 10 bab. Nah itu mulai tuh, pusing. Sebenarnya kalau untuk materi dulu gua di Malaysia tuh teknik sipil. Teknik sipil kan engineering. Iya benar. Ya kita tau lah gimana, maksudnya kayak ada statistik, engineering, ada matematika, dan itu tuh dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga ya. Enggak juga. Dibilang susah ya, bisa susah gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya pelajarannya lebih manajerial, kayak masalah leadership and innovation, terus kayak accounting, dan bahkan kayak ada sedikit topik lah tentang industrial process, tapi materinya nggak akan sesulit materi S1 gitu. Bukannya matematika yang harus nurunin terus. Nggak, tapi berarti Emang ujiannya aja yang susah. Kalau menurutku dosennya enak, dosennya selalu hadir ada di kelas dan mungkin lebih ke arah materinya ya. Materinya tuh lebih dalam dan bahasanya tetap bahasa Inggris sebenarnya. Dan ujiannya, sistem ujiannya mungkin sebenarnya. Di Italia itu ada sebuah sistem ujian yang berbeda dari negara lain, gimana ada tes oral. Jadi kita ada tugas. Kita ada ujian tulis. Nah, habis tugas beres, ujian tulis beres, barulah kita bisa ngambil tes oral. Itu dia yang khususnya ada di Bali. Sini, Italia lebih susah. Nyesel nggak? Akhirnya memutuskan untuk kuliah di Itali kan lo susah. Enggak sih. Kenapa tuh? Karena ada pizza di sini. Iya, ketemu dengan orang-orang, kayak aku jatuh cinta dengan lingkungannya juga sih. gua dulu sebelum ke Itali, gua tuh minum riset. Tapi gua tahu si Polimi industrinya tuh bagus. Dari industrinya, makanya gua milih Polimi. Dan gue kayak lihat dari jajaran kayak fakultinya, jajaran anggota fakultas itu kayak oke gitu risetnya. Jadi gue kayak ini gue masuk ini. Alhasil tebakan gue bener. Nah emang jajaran fakultas tuh gini bagus. Maksudnya bahkan profesor tuh punya perusahaan. Profesor leadership innovation, ada punya perusahaan konsultan inovasi. Top kan. Tapi yang ternyata gue nggak nyangka kesulitan ujiannya itu. Sehari lu keluar berapa duit buat hidup di Itali? Kayaknya makan pizza nih berapa duit, Bang? Nah, sebenarnya gue kalau misalnya di sini pengeluaran gue tuh biasanya seminggu. Dalam seminggu tuh gue keluar setidaknya 30 euroan. 25 euro tuh buat belanja mingguan. 5 euro sampai 6 euro gue pakai buat jajan di luar. Kalau misalkan kita ngomong tentang negara Italia teman-teman, negara Italia tuh hidupnya cost living-nya ya lebih murah daripada negara-negara Eropa lainnya. Oke. Dan atau pizza kayak gini di kampus tuh harganya 5 euro. 5 euro. Kalau kita konversikan mungkin 80.000. Ya sama kayak Pizza Hut sih. Benar sih di Indonesia ya. Tapi itu kayak salah satu yang paling murah karena standarnya di sini mungkin 10 euro per hari. Ini salah banget. Cari makan. Ini 5. 5 dan paling murah tuh ya. Dan paling murah. Oke. Kalau misalkan di bawah ini udah nggak tahu tuh bahan pizzanya apa. Itu Patut dicurigai ada boraksnya atau
Jadi mingguan ya 30 kali 4, 3 kali 4 ya 120 euro ya. Cukup tuh. Cukup. Tergantung orangnya sih pada akhirnya. Betul. Lu mau jajan sehari 10 euro atau lu mau sekali makan 10 euro ya terserah lu sih. Tips hemat. Hemat ngapain tadi ya? Dialokasiin pokoknya atau gimana? Ada lagi tips yang lebih murah adalah kita masak sendiri sebenarnya. Dari pengalaman aku 100 euro 1 bulan dengan belanja kita masak telur, sosis dan lain hal cukup 100 euro sebenarnya. Nggak di Indo kan di sini kalau semua mau masak emang nggak price bang. Betul. Kita kayak cari-cari temen nih, misalnya kayak di PV Itali gitu, kita coba cari-cari teman di sana. Kita lihat kayak kita cari teman, kita ngobrol gimana cara murah sih, karena tuh banyak banget sebenarnya hack-hack di sini. Kayak misalnya aku kayak baru tahu kemarin kayak di salah satu supermarket di tempat yang nggak biasa aku datengin, di sana tuh daging harganya murah. Diskon, daging. Terus ikan tuh di sini mahal dan di sana ikan tuh bisa diskon 30%. Jadi emang Berarti harus banyak riset lah ya. banyak teman. Makanya Kontak PPI Itali untuk mendapatkan teman. nah itu dia penting. Jadi relasi itu penting banget buat teman-teman. Ya tadi bisa hemat gara-gara teman gitu kan. Nah, Ada saran nggak tips and trick buat mereka yang kira-kira pengen masuk dan kuliah di Itali? Tips masuknya mungkin pertama ini. Kepoin PPI. kita punya booklet education. Oke. Booklet education ini menjelaskan kayak proses untuk mendaftar dan juga apa aja yang bisa disiapkan. Tapi di sana ada informasi-informasi yang mungkin harus diupdate dulu. Kedua, selain itu kita bisa kayak internet research. Internet research ini sebenarnya nggak begitu susah sih, karena kayak in general kita bisa tahu lah proses umumnya untuk kayak tadi. Cuman yang agak spesifik itu adalah mengenai setiap kampus. Di tiap kampus itu kita mesti aktif banget buat emailin, buat kontak fakultasnya, dan kayak yang paling penting itu kita tahu jurusan apa yang mau diambil. Gitu. Itu paling penting. Itu paling penting banget. Jurusan apa? Karena kayak di Itali itu dibilang kampusnya bisa top semua, enggak. Tapi setiap kampus punya topnya masing-masing. Jurusan ya bukan kampusnya ya. Jurusan dulu. Karena dengan jurusan lu udah tahu jurusan apa, lu jadi bisa memilah kampus mana yang menyediakan jurusan itu loh. Tinggal lihat di Italia kira-kira kampus yang menyediakannya yang mana, dan banyak dari kampus-kampus tersebut juga menyediakan bantuan pendidikan. Itu juga bisa dilihat. Di lain sisi bisa kontak PPI tadi untuk ketersediaan berapa banyak orang Indonesia, karena biasanya kalau orang Indonesia banyak di satu tempat kita juga nyaman. Oh iya. Ya banyak yang mungkin bisa menolong kita gitu ya. Daftar aja udah, itu paling terakhir sih udah daftar. Daftar. Gak usah dipikirin, daftar aja dulu. Kalau Terima alhamdulillah. Ya, itu. Intinya lu harus banyakin riset, habis itu tanya. Oke, thank you banget ya. Sorry ganggu makan siangnya. Ya ini Sukses kuliah di sini. amin, Udah semoga dapet lulus ya Allah, semuanya. amin. Semoga nggak ngulang-ngulang ujian lagi. Dan see you. Bye bye. Oke. Ini kok telepon gue? Iya. Oke. Last question. Oke. Aku ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Aku harus pakai gini-gini juga. Boleh. Kayak orang Itali gitu. Menjual. Oke. Kalian makan pizza gitu kan. Oke. Aku mau tanya.